Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, berjumpa lagi dengan saya Maria Ulfa dari Universitas Kadin. Nah Moms, pembahasan kita pada edisi-edisi sebelumnya sudah cukup banyak, mulai dari perawatan nifas, pada perawatan ibu hamil, ibu bersalin, dan seterusnya. Maka pada saat ini kembali saya akan mengajak para mom semua untuk membahas tentang salah satu perawatan pada bayi sakit. Nah moms, biasanya jika anak atau bayi sakit, para moms biasanya merasa panik. Selanjutnya, para moms biasanya langsung untuk menjadwalkan pemeriksaan kepada dokter spesialis dan fasilitas kesehatan lainnya. Apalagi jika kejadian tersebut sudah terjadi atau sudah mengalami sakit namun tidak juga kunjung sembuh. Biasanya para moms sering sekali merasa stres dan khawatir karena bayinya belum juga sembuh. Nah, moms, berikut saya akan berbagi dengan para moms semua tentang pijat batuk pilek. Apa itu pijat batuk pilek? Nah, moms, di edisi sebelumnya saya sudah membahas tentang pijat bayi. Nah, pijat bayi tersebut dilakukan pada saat bayi sedang sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pijat pada saat bayi sedang mengalami batuk pilek. Apa itu pijat batuk pilek? Pijat batuk pilek merupakan salah satu seni perawatan kesehatan pada bayi dengan teknik sentuhan, dengan teknik-teknik tertentu pada saat bayi sedang mengalami batuk dan pilek. Apa saja manfaat yang kita dapatkan jika melakukan pijatan atau pijat pada bayi batuk pilek ya moms? Yang pertama manfaat yang didapatkan yaitu bisa mengurangi keluhan seperti demam dan pusing. Yang kedua, bisa juga mempercepat penyembuhan atau mengatasi keluhan-keluhan tersebut, sehingga obat-obatan kimia yang dikonsumsi oleh sang bayi dapat berfungsi dengan baik dan bekerja dengan lebih maksimal dengan bantuan pijat bayi. Selanjutnya, bayi pun merasa nyenyak dalam tidur dan juga bisa untuk meregangkan otot dan meluaskan otot-otot bayi yang pegal. Seperti itu ya moms manfaatnya. Nah, selanjutnya pada kondisi apa saja pijat batuk pilek tidak dapat dilakukan moms? Yang pertama, jika bayi memberontak atau merasa sangat rewel sekali, maka tidak dapat dilakukan pijat bayi dengan memaksa. Kedua, jika bayi mengalami demam yang sangat tinggi, maka akan berisiko jika para moms tetap memaksakan diri untuk melakukan pijat bayi. Seperti itu ya moms. Nah, selanjutnya para moms ingin tahu tentunya seperti apa pijat bayi tersebut. Ikuti terus channel saya ya moms. Setelah kita melakukan tahap prainteraksi, tangan bersih dan hangat, kuku pendek dan perhiasan dilepas, bayi sudah selesai makan atau tidak lapar, duduk pada posisi nyaman dan tenang atau berbaring, mencuci tangan, lalu membaringkan bayi pada permukaan yang rata, lembut dan bersih, menyiapkan minyak atau Nutrimoist, tempat yang nyaman, penerangan yang cukup. Telah menjelaskan pada pasien dan posisi nyaman, selanjutnya kita lakukan pemijatan di bagian kaki. Bagian ini adalah bagian paling sensitif karena merupakan bagian yang paling tidak sensitif di antara bagian tubuh bayi yang lainnya, merupakan bagian terbaik untuk memulai pemijatan. Yang pertama, beri sedikit Nutrimoist. Selanjutnya kita mulai melakukan pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Buat pijatan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Gerakan pijatan harus selembut mungkin, meniru gerakan memerah susu seperti tadi. Pindahkan ke kaki sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama. Kita melakukan pijatan masing-masing gerakan 8 kali. Selanjutnya yang kedua, telapak kaki ya moms. Ambil salah satu telapak kaki bayi secara lembut. Lalu kita memutar beberapa kali ke arah kiri, lalu mengulangi lagi ke kanan. Setelah itu, kita dapat memijat punggung telapak kaki mulai dari arah mata kaki ke arah jari-jari kakinya. Selanjutnya kita dapat pindah ke telapak kaki satunya lagi dan mengulangi gerakan seperti ini.
Kita melakukan masing-masing gerakan sebanyak 8 kali gerakan. Pada bagian tumit nanti kita dapat memijat dengan menggunakan ibu jari dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi, melakukan sebanyak 8 kali. Jari kaki, peganglah jari kaki yang mungil satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah searah dengan jarinya sehingga jari-jari Anda terlepas di ujung jari kaki bayi. Kita melakukan untuk ke 10 jari, melakukan sebanyak 1 kali saja pada masing-masing jari. Selanjutnya kita akan memijat di bagian lengan. Ambil salah satu lengan dan melakukan gerakan yang dilakukan terhadap kaki tadi, seperti gerakan memeras susu, mulai dari ketiaknya terus hingga ke pergelangan tangan. Seperti ini ya Mams. Nah, kita melakukan gerakan seperti gerakan memeras susu, mulai dari arah ketiak ini lalu terus hingga ke pergelangan tangan. Ini ya Mams, ini kita menggunakan tangan sebelah dulu karena yang sebelah kiri kita lakukan setelahnya. Seperti ini ya Mams. Kemudian kita akan memegang telapak tangan dan putar secara perlahan beberapa kali ke arah kanan dan kiri. Kita akan pindah ke lengan satunya lagi dengan gerakan yang sama, melakukan masing-masing gerakan sebanyak 8 kali. Untuk telapak tangan seperti ini ya Mams, menggunakan ibu jari kita memijat telapak tangan bayi dengan gerakan memutar. Kita melakukan pada kedua telapak tangan masing-masing sebanyak 8 kali. Seperti ini Mams. Kita putar. Kita melakukannya pada telapak tangan masing-masing 8 kali ya Moms. Ini kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemijatan di daerah tangan juga. Masih setelah gerakan memutar, kita akan melakukan pemijatan di jari tangan dengan cara sama seperti pada kaki tadi. Secara lembut, ambillah satu persatu jari tangannya bayi menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda. Lalu tarik secara perlahan dan lakukan pada ke-10 jari. Kita melakukan 1 kali saja pada setiap jarinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemijatan pada daerah dada. Nah, untuk daerah dada, katupkan kedua telapak tangan Anda seperti tapak Buddha seperti ini. Lalu letakkan pada dadanya secara perlahan, buat gerakan ke arah luar tubuh bayi sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dada dan kita melakukan sebanyak 8 kali. Seperti ini ya Mams. Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan masih pada bagian dada. Letakkan tangan salah satu telapak tangan Anda dengan menghadap ke bawah seperti ini di daerah dada bayi. Buatlah pijatan lembut ke bawahnya ke arah paha. Kemudian buatlah gerakan secara bergantian ya Moms dengan tangan kanan dan tangan kiri Anda. Lakukan sebanyak 8 kali juga. Seperti ini ya Mams, gerakan dapat dilakukan sambil memberikan afirmasi-afirmasi positif. Selanjutnya di bagian punggung, balikkan tubuh bayi secara perlahan sehingga ia tengkurap. Letakkan tangan di samping kanan dan kiri dari tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan, buatlah pijatan lembut melingkar dengan kedua tangan dimulai dari bawah leher sampai ke pantat dan melakukan gerakan sebanyak 8 kali. Mams, sudah lihat seperti apa pijat batuk pilek yang saya contohkan tadi kan? Nah, para moms di rumah dapat mencobanya dengan sentuhan-sentuhan lembut. Namun, jika moms merasa ragu, maka dapat mempercayakan pijat batuk pileknya pada tenaga profesional.
Para mam semua, pijat batuk pilek baik sekali untuk dilakukan tidak hanya karena manfaatnya saja, tetapi pijat batuk pilek juga dapat membuat para bayi kita tidak terlalu ketergantungan terhadap obat-obatan yang sifatnya kimiawi. Sebab ada juga beberapa bayi dan balita yang mendapat sentuhan pijat batuk pilek saja atau herbal lain yang tidak berbahaya juga dapat mengurangi dan bahkan mengatasi keluhan-keluhan pada saat batuk pileknya. Namun, kami anjurkan batuk pilek yang dialami oleh bayi atau balita Anda tetap ditangani oleh dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten. Namun, tidak ada salahnya bukan mams jika ditambah dengan pijat batuk pilek yang sangat bermanfaat tersebut. Seperti itu ya mams. Nah, ikuti terus channel saya karena dalam bahasan berikutnya kami akan membahas perawatan kesehatan komplementer lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Mams.